Sobat Pasar Horor PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Hari ini aku tidak ke sawah karena perutku rasanya sakit sekali setiap awal datang bulan, atau orang pintar nyebutnya haid atau mens. Sri, kamu lagi apa? Tanya ibuku habis dari jualan di pasar. Lagi tiduran, Bu. Perutku sakit banget, jawabku sambil menahan rasa sakit. Walah, orang nang sawah toh. Oh, tidak ke sawah ya, kata ibuku lagi. Ya wes, kalau gitu kamu cari kayu ya. Itu lihat, sudah habis persediaannya loh, Sri. Dengan rasa sakit, aku pun melangkah ke kebun belakang mencari ranting kering untuk memasak. Ya, begini ini kehidupan sehari-hariku. Aku hidup di salah satu dusun di daerah Kebumen. Di usia 20 tahun begini, pengennya kerja di kota, tapi ibuku memaksa agar aku kerja di sini saja. Jadinya, aku sama dengan bapak yang menjadi buruh tani. Ya, hitung-hitung bisa membantu kedua orang tuaku. Adikku masih kecil-kecil, Kiran umur 8 tahun dan Rahayu umur 5 tahun. Di saat aku masih mengumpulkan ranting-ranting, kulihat dari kejauhan ibuku datang. Dari mana ya? Padahal baru saja di rumah kok, kataku dalam hati. Setelah dekat, kutanya dari mana. Ibu menjawab dari kebun sambil langsung masuk rumah. Dari kebun? Ngapain ya ke sana? Aneh. Tidak terlalu lama, aku sudah mendapat 6 ikat. Ya udah, kayaknya cukup dulu, batinku. Kemudian aku berjalan pulang sambil memanggul calon arang ini. Sesampai di rumah, aku tumpuk di dekat tungku. Di situ sudah ada ibuku sedang memasak nasi. Tadi itu ibu di kebun cari apa? Tanyaku. Maksudmu? Kamu ngerti sendiri kan kalau dari tadi ibu di dapur? Celetuk ibuku sambil melihat wajahku. Aku makin bingung dengan jawaban ibu barusan, tapi ya sudahlah. Aku lalu berjalan ke depan, di mana Kira dan Rahayu lagi bermain. Tapi ternyata mereka nggak ada. Aku cari ke tempat tidur juga nggak ada. Aku keluar ke depan rumah, tetap nggak ada. Namun aku bisa mendengar suara mereka walau sayup-sayup. Oh, kalian main di sini toh? Kirain di mana? Kataku sambil berjongkok di samping rumah. Beberapa detik kemudian aku tersentak kaget. Tanpa sengaja aku melihat kaki Rahayu ada yang aneh. Kedua kakinya sama, kanan semua. Aku coba mengucek mataku lalu melihatnya lagi. Astagfirullahalazim, itu bukan Rahayu. Aku bergegas ke kamarnya ibuku dan benar, Rahayu sedang tidur di situ. Berdesir dadaku, dengan gemetaran aku kembali ke tempat Kiran bermain. Yang mirip Rahayu tadi sudah nggak ada, hanya Kiran seorang diri. Untuk memastikan, aku tanyai dia, Kir, kamu di sini sendirian atau main dengan adikmu? Tanyaku. Dengan Ayu, Mbak. Lah terus Rahayu kemana? Tanyaku lagi. Barusan masuk rumah, Mbak. Ya udah, sekarang kamu cari adikmu di mana. Kiran cari di kamarku, lalu ke dapur, kemudian kembali ke ruang tengah, tetap nggak ada. Berarti yang di kamar ibuku itu memang benar Rahayu, gumamku dalam hati. Lalu ku ajak adikku Kiran menengok di kamar ibu. Nah, itu Ayu lagi tidur, Kir, kataku sambil melihat kedua kakinya yang normal. Kir, kamu kalau main jangan jauh-jauh ya. Nanti adikmu ikut-ikutan loh, kata ibuku. Iya, Bu, saut Kiran sambil lari ke depan. Aku yang duduk di dekat ibu yang sedang masak itu lantas bilang, Ibu nggak capek? Kalau capek, biar aku gantikan goreng tempenya, Bu, kataku. Nggak apa-apa, Sri. Ini juga tinggal beberapa potong saja kok, jawab ibuku. Bu, aku boleh rebahan sebentar. Perutku sakit, pintaku. Yuk nggak apa-apa toh,
tiduran sana Sri. Aku pun berjalan ke kamarku. Sambil tiduran, aku berpikir, ibuku kok berubah-ubah sikapnya padaku ya? Kadang baik, kadang seperti nggak suka. Lalu aku jadi merinding ketika ingat Rahayu yang kakinya kanan semua tadi. Tiba-tiba Rahayu datang, langsung kulihat arah kakinya. Alhamdulillah aman, pikirku. Kamu tidur sini sama Mbak, kataku sambil menarik lengannya. Sri, Rahayu, Kiran, ayo makan. Suara ibu terdengar memanggilku. Bergegas aku bangkit lalu menggandeng Rahayu sambil mencari Kiran. Ayo Kiran, maem yuk, ajakku pada dia. Sesampai di belakang, tidak aku temukan ibuku. Kemana ya ibu pergi? Bu, tetap gak ada sautan. Ya udah, kalian makan dulu ya, kataku sambil mengambilkan nasi 2 piring. Ketika kedua adikku mulai makan, aku berjalan ke kamar ibu. Bu, panggilku sambil aku tengok kamarnya, tapi masih juga belum kutemukan. Aku coba ke belakang rumah, siapa tahu lagi di sana. Ku amati sekeliling kebun juga nggak ada. Akhirnya aku melangkah ke ruang tengah untuk makan siang. Weh, ibu di sini, kataku saat melihat dia lagi masak sayur. Karena tidak ada sautan, ya udah aku ke ruang tengah untuk makan. Assalamualaikum Buyem, kula nuwun. Aku pun segera ke depan. Waalaikumsalam. Oh Pak Tar, nyari siapa Pak? Kataku pada tetanggaku itu. Bapak ada Mbak. Lagi di sawah Pak. Kalau ibu ada, gimana? Tanyaku lagi. Kalau begitu sampaikan saja pada bapak atau ibu, nanti malam jam 7 ada arisan di rumah Bu Hayati. Iya Pak RT, nanti saya sampaikan. Sepulangnya Pak Tar, aku langsung ke dapur. Ternyata ibuku sudah tidak ada. Ya sudah, aku teruskan makan dulu. Seusai makan dan mencuci piring, aku mau menimba air dari sumur agar air di kamar mandi penuh kembali. Di kebun belakang, agak jauh nampak ibu berjalan. Ibu dari mana sih? Gumamku sambil melanjutkan menimba. Namun kok nggak ngeliat ibu masuk rumah sih? Aku jadi bingung dengan kejadian sedari pagi tadi. Malamnya perutku mulai nggak sakit. Mungkin besok aku bisa kerja di sawah lagi. Aku mending tanya bapak saja sekarang. Bapak ternyata di ruang tamu. Pak, seandainya besok aku sudah nggak sakit perut lagi, aku ke sawah ya, tanyaku. Iya Sri, sudah bapak sampaikan pada juragan kok, jawab dia. Tiba-tiba ibu datang dari luar rumah. Dari mana ibu? Yo dari arisan toh Sri. Ya Allah, aku lupa bilang ibu kalau Pak RT tadi siang ke rumah nyari ibu, kataku lagi. Lah ibu tahu arisan dari siapa? Tanyaku kembali. Ya dari Pak RT lah. Tadi siang kan Pak Tar kata ibu sambil masuk ke kamarnya. Aku jadi makin pusing. Gak mungkin Pak RT kesini 2 kali, kataku dalam hati. Kemudian aku melangkah menuju kamar mandi. Sesampai di belakang, pintu kamar mandi sudah tertutup. Kir, panggilku. Apa Sri? Aku kagetnya bukan main. Kok jadi ibu yang di dalam sih? Dan memang benar, setelah pintu terbuka, ibu nampak keluar dari kamar mandi. Aku segera gandeng tangan ibu untuk menuju ke kamarnya, biar bapak tahu kalau ada 2 ibu. Setelah di kamarnya, hanya ada bapak saja yang lagi tiduran. Tumben kamu gandeng ibumu Sri, kata bapakku. Lalu aku segera ceritakan kejadian tadi. Kamu saja yang kelupaan Sri, kata bapak lagi. Tiba-tiba aku jadi ingat kaki Rahayu. Aku segera lihat kaki ibu. Astagfirullah ya Allah, kaki ibu kanan semua. Aku yang sudah tersengal ini kukatakan pada bapakku, Pak,
itu segera dilihat kakinya. Aku yang gemetaran ini tetap memegangi tangan ibuku, walau aku sudah ketakutan. Bapakku juga ikut terkejut dan tercengang melihat kaki. Tiba-tiba muka ibu diusap 3 kali oleh bapak. Seketika itu ibuku musnah. "Pak, ini harus dicari penyelesaiannya, Pak," usulku sambil menangis. Bapak terlihat seperti kesetanan. Dia ambil pedang dari atas lemari pakaian, lalu berjalan ke belakang. Aku yang masih lemas ini terpaksa mengikuti bapak, karena aku gak mau akan terjadi apa-apa. Di dapur, nampak ibu lagi duduk menghadap ke cucian. Ketika bapak mau menebaskan pedang itu ke tubuh ibuku, aku spontan menarik tangan bapak seraya berkata, "Dilihat kakinya dulu, Pak." Setelah dia melihat ke arah kaki, pedang itu langsung menebas leher orang yang mirip ibu. Lagi-lagi sosok itu menghilang, tapi ternyata ada muncratan darah terpercik di lantai. Bapak segera ambil garam dapur, lalu ditebarkan pada darah itu. "Ayo, kita cari lagi yang lain," kata bapak sambil berjalan ke depan. Sesampai di kamarku, nampak Rahayu, Kiran, dan ibuku sedang tidur. Bapak langsung periksa kaki mereka bertiga, dan alhamdulillah, bapak membiarkan mereka, lalu menaruh senjatanya di kamarnya. Aku yang masih lemas dan ngos-ngosan ini duduk di luar rumah. Tidak lama, bapak menemaniku duduk sambil merokok. Udara malam yang dingin dan sepinya di sekeliling depan rumahku membuat suasana makin menyeramkan. Entah kenapa, hatiku mendadak merasa tidak enak. Pikiranku menerawang jauh tentang kejadian-kejadian yang kami alami. Aku harus mendesak bapak untuk cari solusi agar keanehan itu tidak terulang lagi. Perlahan aku mencium bau busuk, bulu kuduku langsung berdiri semua. Aku yang mau mengajak bapakku masuk ke dalam rumah menjadi terperanjat setelah menoleh pada bapak. Ternyata yang duduk di sampingku itu sosok pocong. "Ih, tolong!" teriakku sambil aku berlari masuk rumah. Bapakku yang sudah di depan kamarnya itu mengatakan, "Ada apa lagi, Sri? Katakan, kenapa kamu berteriak?" Belum sempat aku menjawab pertanyaan bapak, tiba-tiba di pintu depan sudah berdiri Mas Ayi, tetanggaku yang rumahnya berjarak 40 meteran dari rumahku. "Ada apa, Sri?" katanya. "Aku melihat pocong di depan rumah," kataku sambil mengusap mataku yang sudah basah oleh air mata. "Duduk lo, Dek Ayi," kata bapak menyuruhnya duduk di ruang tamu, sementara aku masih duduk di lantai sejak lari dari luar. "Nggih, Pak Bas, matur nuwun," kata Mas Ayi pada bapakku. Aku lantas mengatakan kronologisnya, sejak bapak masuk kamar setelah melihat ibu dan adik-adikku tidur, sampai bapak sambil duduk merokok di depan rumah. "Wah, gawat ini, Pak. Kemungkinan ada sebabnya hingga seperti ini. Besok pagi kita ke dusun sebelah saja, Pak Bas. Di sana ada orang pinter," kata Mas Ayi. "Besok pagi saya ke sawah, Mas. Kalau sorean baru bisa," kata bapakku. "Nggih, mboten menopo, Pak." "Iya, nggak apa-apa, Pak," jawab Mas itu. Perlahan aku mulai bisa berdiri lalu menuju ke kamarku, namun di sana hanya ada Kiran. "Coba aku ke kamar ibu," gumamku. Memang gak salah, ibuku dan Rahayu tidur dengan nyenyaknya. Aku sempatkan melirik kaki ibu dan Rahayu, normal-normal saja. Karena sepertinya sudah malam, aku pun masuk ke kamarku sementara bapak dan Mas Ayi masih mengobrol. Besoknya, aku terbangun dengan badan yang lebih segar dan yang pasti perutku sudah tidak sakit lagi. Setelah mandi dan sarapan, aku siap-siap berangkat ke sawah. "Sri, perutmu sudah gak sakit. Jika nanti kambuh, kamu segera pulang ya," ujar ibuku. "Iya, Bu," jawabku sambil bilang juga pada adikku, "Kiran, jaga adikmu Rahayu ya saat ibu jualan di pasar," kataku pada Kiran. Singkat kata, aku bekerja di sawah hanya sampai jam 1 siang,
karena kebetulan siang ini lagi musim tanam benih. Sedangkan bapak masih menggarap sawah di petak sawah yang lain. Kususuri jalan setapak ini. Setelah melewati pematang yang lumayan jauh, sekarang aku lewati semacam hutan kecil. Suasananya sangat senyap, hanya kadang ada suara cuitan burung saja. Pohon-pohon besar aku lewati, dan saat aku melewati pohon sawo, aku merasa ada sesuatu di atas pohon itu. Badanku jadi merinding semua. Apa ya yang di atas sana? Aku coba menengadahkan kepala ke atas. Astagfirullahalazim, itu kuntilanak. Aku bergegas setengah berlari menjauhi pohon itu, tapi rupanya aku lagi sial. Kakiku terantuk akar pohon beringin, dan aku pun terjatuh. Sakit rasanya lutut dan telapak tanganku. Untungnya kepalaku nggak apa-apa. Pada saat itulah di hadapanku ada seorang perempuan tua. Perempuan tua itu mengingatkanku bahwa aku telah memotong kayu sembarangan dan sebentar kemudian menghilang. Aku yang sudah ketakutan ini kembali berlari sambil menahan sakit di lutut kiriku. Aku mengurangi laju lariku ketika sudah masuk ke area kebun penduduk. Sambil berjalan, aku mengingat kata-kata perempuan tua tadi, aku telah ambil kayu sembarangan. Aku ambil di mana ya? Gumamku. Setelah dekat di belakang rumah, aku jadi ingat. 2 hari yang lalu, aku memang ambil kayu di hutan tadi. Waduh, aku harus bagaimana ini agar bisa dimaafkan oleh penunggu pohon itu? Setelah masuk rumah lewat belakang, aku langsung cuci kaki dan tangan di dekat sumur. Tiba-tiba ibuku muncul dan bilang, "Perutmu sakit nggak saat sawah tadi, Sri?" Tanya dia. "Enggak, Bu, alhamdulillah," jawabku sambil menengok kedua kaki ibu, siapa tahu ada keanehan. Ku ambil singkong rebus sepotong sambil mencari adikku di depan, nampak mereka main di ruang tamu. Aku jadi tenang ketika kedua kaki mereka juga tidak janggal. Akhirnya aku menuju kamarku untuk rebahan sebentar, sambil merasakan lututku yang masih sakit ini. Tidak lama setelah aku tiduran, datanglah Rahayu sambil menangis. "Ada apa, Hayu?" Aku bertanya pada adik bungsuku. Dia hanya menangis tanpa mau menyampaikan sesuatu, tapi tangannya menuding ke arah luar. "Ada apa ya di luar?" Gumamku sambil bangkit berdiri. Saat ku tengok di luar nampak sepi, hanya Kiran yang masih bermain mobil-mobilan sendirian. Akhirnya aku kembali lagi ke kamar. Namun sebelum aku masuk kamar, terlihat ada sekelebat di arah belakang. Dengan rasa takut, aku berjalan perlahan ke belakang untuk melihat apa itu tadi. "Loh, Pak Tar, lagi apa di situ?" Tanyaku dengan suara bergetar. Pak RT tersebut hanya menoleh ke arahku sebentar, lalu kembali menghadap ke belakang sambil duduk. Aku terkesiap dengan apa yang di hadapanku ini. Spontan aku memanggil ibuku dengan agak berteriak. "Bu, ada Pak Tar ini loh." Dengan tergopoh-gopoh, ibuku datang dari arah ruang tengah. "Ada apa, Pak Tar? Kok lancang masuk rumah saya?" bentak ibuku. Dan apa yang terjadi berikutnya sungguh menyesakkan dada. Pak RT itu dalam sekejap berubah menjadi genderuwo. "Astagfirullah, tolong, tolong!" Aku dan ibuku berteriak sambil berlari ke arah depan. Seketika itu juga bapakku sudah di depanku sambil membawa pedang, lalu ditebaskannya ke arah makhluk hitam tersebut hingga menimbulkan suara erangan yang berat. Sosok itu jatuh tersungkur bersimbah darah, lalu lenyap. Aku dan ibu yang menangis ini menjadi syok melihat kejadian itu. Kemudian bapak mencuci pedangnya di sebelah sumur, sedangkan aku dan ibuku mengepel darah yang berceceran itu. Kejadian tadi terjadi sangat cepat. Untung bapak sudah pulang dari sawah, kataku dalam hati. Aku masih duduk di ruang tengah sambil membayangkan begitu ngerinya kejadian tadi, sementara ibuku sepertinya lagi mandi. Sekitar jam 5 setelah semua pada mandi, aku mendengar ada suara ketukan pintu di depan. "Tok tok tok,
"Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahutku. Ternyata Mas Ayi, Pak RT, dan satu orang bapak lagi. "Bapak ada, Sri?" tanya Mas Ayi. "Ada, Mas. Silakan duduk, bapak-bapak," ujarku mempersilahkan, bertepatan bapak keluar dari kamar. "Ini Pak Bas, saya diberitahu Mas Ayi kalau sampean membutuhkan paranormal. Ini perkenalkan Pak Sugeng," kata Pak Tar. Lalu bapakku menceritakan kejadian demi kejadian yang menimpa kami. "Iya Pak, di rumah ini ada 2 genderuwo. Yang satu sudah pergi, tinggal 1 genderuwo yang masih ada di dapur," kata Pak Sugeng. Lalu beliau berdiri dan minta diantar ke belakang. "Monggo Pak," kataku. Semua berjalan ke arah dapur, kemudian Pak Sugeng mengeluarkan sesuatu dari sakunya, lalu dia siratkan ke arah tumpukan kayu bakar itu. Dan sekejap kemudian, muncullah satu sosok genderuwo yang tampak menyeramkan dan marah. Tanpa menunggu waktu, Pak Paranormal itu menghentakkan kedua telapak tangannya ke arah makhluk itu, dan apa yang terlihat? Makhluk itu kesakitan sambil berguling-guling di lantai, lalu menghilang. Aku yang dari tadi melihat peristiwa itu menjadi makin ketakutan. Tidak lama, Pak Sugeng mendatangiku lalu memegang kepalaku sebentar, dan sekarang tubuhku menjadi ringan kembali. Lalu semuanya kembali ke ruang tamu. Saya harap kalau mengambil sesuatu, entah itu kayu, entah itu batu, atau apapun itu, hendaknya permisi dulu, biar tidak terjadi apa-apa pada diri kita. Minta izin atau permisi bukan berarti menyembah pada mereka. Kita semua wajib saling menghormati dan saling menghargai, tutur paranormal itu dengan panjang lebar. Sementara mereka masih mengobrol, aku sudahin dulu cerita pengalamanku yang buruk ini. Wassalam. Demikian satu kisah dari Mbak Sri di salah satu dusun di Jawa Tengah. Semoga menjadi satu hiburan serta dapat memetik pelajaran dari kisah tadi. See you soon. Bye.